Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi al-gadatil gadat wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumil miqat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya hormati, semua hadirin, lebih khususnya yang selalu mengurus dan ikut andil untuk selalu memakmurkan masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Kautsar. Semoga dengan istiqamahnya kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita dimakmurkan dengan cinta kepada Allah, hati kita dimakmurkan dengan cinta kepada Rasulullah, jasad kita dimakmurkan dengan memperbanyak taat kepada Allah. Kita hiasi jasad-jasad kita, organ tubuh kita dengan selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sangat mulia wahai hadirin, seseorang yang dimudahkan langkahnya untuk menghadiri majelis taklim, majelis maulid yang seperti ini, bukan orang biasa, akan tetapi orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat istimewa yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya sangat ringan untuk menyebut namanya, langkahnya sangat ringan untuk mendatangi masjid-masjidnya, pandangannya sangat ringan untuk memandang Al-Quran, memandang teman-teman saudara kita yang muslim dengan pandangan rahmat. Lebih-lebih kalau kita ketemu dengan para alim ulama, para aulia, salah satu nikmat yang harus selalu kita syukuri. Majelis manapun, maulid dimanapun, semoga kita dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba-hamba yang selalu menggapai ridhonya sehingga kita mendapatkan ridhonya, dan semoga kita menjadi penghuni rumah ataupun tempat yang di dalamnya ada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga Allah bersama para nabiyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, musim hujan tapi tidak mencegah kita untuk selalu hadir majelis taklim. Alhamdulillah, apapun halangannya, apapun hambatannya, tapi kita masih terus istiqomah menjalani apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak sesuatu yang bisa menyebabkan kita dekat sama Allah. Salah satu yang paling cepat ngalang-ngalai jalan tol, ngalang-ngalai bis patas, adalah kita masuk kepada Allah lewat orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi kita dekat sama orang yang dekat sama Allah. Walaupun kita jauh, kita dianggap dekat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting sekali. Al-Habib Ali Al-Habsyi menyebutkan dalam salah satu qasidahnya, wa man qarub indahum idduh minallah qarib. Siapa orang yang dekat dengan orang yang dekat sama Allah, maka orang tadi cantumkan termasuk orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak pernah ketemu sama orang-orang yang kita baca manaqibnya secara hidupnya di setiap Sabtu yang pertama setiap bulan, yang disebutkan oleh Imam Hatullah bin Ali Al-Haddad dalam qasidah Al-Ainiyahnya. Tapi kita mendekati mereka, kok bisa? Karena kita mengetahui, mempelajari, penasaran dengan sejarah hidup mereka. Karena salah satu perkataan Al-Habib Umar, guru kita, itu berkata, al-gurbu gurbul arwah, la gurbul asbah. Hakikat dekat itu adalah dekatnya kita dengan dari segi ruh kita, bukan dekat jasad kita. Banyak orang dekat dengan jasad, ketemu Habib Fulan, Kiai Fulan, Wali Fulan, Alim Fulan, tapi hatinya nggak cinta, hatinya benci. Tapi sering ketemu, nggak ngikuti perintah-perintahnya, nggak dikatakan hakikat dekat dia dengan para aulia wassalihin. Akan tetapi ada orang tidak pernah ketemu seperti mereka
Hakikat kedekatan bukan dengan jasad, organ tubuh, tapi dengan ruh kita. Cinta kita, kita jadikan mereka panutan kita jadikan mereka itu pedoman hidup kita, agar kita tercantum orang-orang yang digolongkan bersama mereka di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sudah banyak para manaqib aulia wa sholihin yang sudah kita pelajari. Ya, kalau kita bidzikri ahli rahmah tuftahu abwabur rahmah. Dengan menyebut sosok orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang kepada manusia yang lain, para aulia sholihin, hatinya dipenuhi dengan rahmat kepada makhluk. Seperti halnya kakek mereka dari kalangan habaib, ataupun pewaris mereka dari kalangan para ulama, para kiai, para gus, yaitu Rasulullah SAW. Sudah kita hafalkan itu hadisnya. Apa? Innama ana rahmatun muhdah. Kata Rasulullah SAW, hanya saja saya itu kasih sayang yang dihadiahkan oleh Allah untuk kalian wahai umatku. Jadi hadiah yang paling istimewa untuk kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sayangnya, begitu perhatiannya, begitu pedulinya Nabi kita Muhammad dengan kita sebelum kita diciptakan. La ilaha illallah. Sebelum kita diciptakan, ketika kita diciptakan, apalagi kelak ketika kita di akhirat. Semoga kita dianggap sebagai umat. Semoga kita termasuk digolongkan umat-umat yang selalu cinta kepada Nabi Muhammad, gak melenceng, selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Sampai di dalam manaqib kemarin kita bahas Imam Abu Hanifah. Sekarang kita bahas imam madhab yang kedua. Sudah pernah saya sebutkan, orang yang mengikuti dalam syariatnya selain 4 madhab, maka dia orang yang sesat, nggak ngikuti 4 madhab. Sudah saya sebutkan Imam Abu Hanifah. Yang kedua yang kita bahas sekarang Imam Malik bin Anas. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad bin Hambal, yang ma'ruf madhab Hambali, namanya Ahmad bin Hambal. Nah, itu yang keempat. Nah, siapa orang yang mengikuti dalam masalah fikihnya, syariatnya selain dari 4 madhab ini, maka dia salah jalan. Di Indonesia paling banyak itu Imam Syafi'i. Di pertemuan yang akan datang kita bahas Imam Syafi'i. Sekarang kita membahas gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil ilmu dari beliau, yaitu Imam Darul Hijrah. Julukannya Imam Darul Hijrah, imam tempatnya hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu kota Madinah. Imamnya Madinah, yaitu Imam Malik bin Anas. Dikatakan oleh Abdullah bin Alwi al-Haddad di sini di kasidahnya, ini dikatakan oleh beliau ya dalam kasidahnya, wa Abi Hanifatal imam wa Malikin. Nah, ini Imam Malikin. Imam Malik adalah memiliki julukan Imam Darul Hijrah. Suhune, ketuane, panglimane ulama yang ada di kota Madinah. Pernah Imam Syafi'i didatangi oleh salah seorang yang minta fatwa jawaban dari salah satu masalah, problem. Tanya sama Imam Syafi'i, murid Imam Malik. Kata, dari orang mana ente? Orang mana ente? Saya orang Madinah. Wahai Imam Syafi'i, kembali ente pulang ke kota Madinah. Kenapa? La yufta wa Malik fil Madinah. Gak boleh, gak ada yang berhak ngasih fatwa, rujukan ilmu, dan Imam Malik ada di kota Madinah. Kau no sing pantes. Gak ada yang boleh ngasih jawaban fatwa kepada orang selain Imam Malik, dan Imam Malik ada di kota Madinah. Subhanallah, begitu agungnya beliau, begitu alimnya beliau, dan sangat diakui kealiman beliau, ibadah beliau, kewalian beliau. Semoga dengan kita membaca manaqibnya, sedikit dari manaqib beliau, kita mendapatkan barokah beliau. Amin ya rabbal alamin. Nama beliau Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi. Al-Asbahi, kakek-kakek beliau itu dari Himyar, dari kota Himyar. Himyar itu adalah salah satu kota yang ada di negara Yaman.